Rela melepas jabatan Ketua DPRD, Fernanda Zabut datangi KPU untuk maju Pilwali. Suara Bayuangga News Probolinggo, keputusan Fernanda untuk maju Pilwali Probolinggo sudah dipikirkan matang-matang, termasuk kemungkinan melepas posisi Ketua di DPRD Kota Probolinggo. Keputusan itu, menurutnya, sudah melalui istikharah yang panjang, perhitungan yang matang, dan dukungan dari keluarga. Dengan mendatangi kantor KPU Kota Probolinggo pada tanggal 29 Agustus tahun 2024 pukul 14, dirinya menggandeng Gus Zabut sebagai calon wakil wali kota Probolinggo periode 2024. Dengan membawa berkas dokumen persyaratan pendaftaran, calon wali kota yang akrab disebut Mas Nanda tersebut langsung menyerahkan berkas dokumen kepada KPU Kota Probolinggo untuk diperiksa kelengkapan persyaratannya. Mas Nanda dalam sambutannya mengatakan jika dirinya rela melepas jabatan sebagai Ketua DPRD semata karena ingin berkontribusi lebih untuk masyarakat Kota Probolinggo. Radvan Faisal, Ketua KPU Kota Probolinggo menyatakan berkas yang diterima dan diperiksa sudah diterima dan lolos untuk melanjutkan proses selanjutnya. Dalam konferensi pers, Fernanda mengatakan program unggulannya untuk mengembalikan jati diri Kota Probolinggo dan menjadikan Kota Probolinggo sebagai kota yang inovatif dan kreatif. Kru Suara Bayuangga News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Maju dan lebih baik. Jabatan Ketua DPRD kami lepas karena kami ingin berkontribusi lebih baik lagi, lebih banyak lagi, lebih luas lagi untuk Kota Probolinggo. Kota Probolinggo yang lebih maju, masyarakatnya yang lebih sejahtera, dan pembangunan yang lebih merata, baik dari timur ke barat, utara ke selatan. Kami hadir di sini dengan akronim FAZA. Insya Allah yang bisa diartikan adalah sebuah kemenangan. Kemenangan yang insya Allah nantinya menjadi kemenangan kami dan kemenangan masyarakat Kota Probolinggo secara luas. Kami di sini berikhtiar bagaimana Kota Probolinggo menjadi kota yang kreatif dan inovatif. Bagaimana Kota Probolinggo menjadi kota yang bisa ditempati oleh seluruh lapisan dan etnis masyarakat. Bapak-Ibu sekalian, tadi kami diiringi oleh para abang-abang becak yang mencerminkan bagaimana strata ekonomi kita mulai dari bawah sampai ke atas. Kita juga didampingi oleh hadro dan diikuti oleh tarian jaran bodang, di mana kita mempunyai etnis-etnis yang berbeda. Kita harus berani kembali menjadikan Kota Probolinggo kota yang memiliki jati dirinya kembali, yang berani memunculkan jati dirinya kembali, tidak perlu menilai atau mengikuti kota lain. Saya kalau melihat, mohon maaf, kalau melihat jajaran saudara-saudara kami di KPU sama di Bawaslu ini sama dengan saya dan Bu Zabut. Jadi saling mendukung antara generasi sekarang dan generasi sebelumnya. Memang yang di depan harus generasi yang sekarang, tapi jangan sampai meninggalkan senior kita yang sudah memahami sebelumnya. Kami siap mengikuti kontestasi pilkada ini dengan aman, dengan damai. Insya Allah masyarakat Kota Probolinggo sudah pandai. Masyarakat Kota Probolinggo sudah paham memilih calon pemimpin, terutama kepala daerah, bukan karena warna, bukan karena etnis, tapi bagaimana dia bisa membuat Kota Probolinggo lebih maju, membuat masyarakatnya lebih sejahtera. Dan tidak hanya itu, kami memahami masyarakat Kota Probolinggo menginginkan seorang pemimpin yang hadir dari rakyat, yang memahami rakyatnya, yang mau duduk bersama dengan rakyatnya. Pemimpin yang mau mendengarkan secara langsung rakyatnya. Pemimpin yang mau datang hadir ke rakyatnya, tidak perlu sampai ditunggu untuk didatangi rakyatnya. Insya Allah Fernanda Zulkarnain dan Gus Abdullah Zabut siap menjadi pendamping masyarakat, duduk sama rata dan memperjuangkan seluruh keluh kesah masyarakat. Bagaimana pembangunan ini bisa merata, bukan untuk golongan tertentu, tapi untuk kesejahteraan masyarakat Probolinggo secara luas. Sebelum saya mengakhiri sambutan kami ini, izinkan saya membacakan pantun.
Tapi yang sekarang saya ngerpek karena saya menulis, Pak. Saya baru menulis waktu dari rumah saya ke titik kami mau berangkat, Pak. Nah, tulisannya keburu-buru jadi nggak bisa dibaca ya. Bapak Ibu, Mas Radvan sedang tertawa riang. Mas Johan ikut tersenyum gembira. Terima kasih KPU dan Bawaslu kami ucapkan. Demokrasi terjaga dengan aman. Makan mangga manis rasanya. Jangan lupa ambil anggurnya. Salam sejahtera untuk masyarakat Kota Probolinggo. Fernanda Guzabut untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nilai kita pasarkan ke Allah, tapi insya Allah menang di atas 50%. Langkah ke depan. Strategi mungkin. Resmi daftar. Ya, artinya yang pertama kita mengaturkan alhamdulillahirobbilalamin ya. Seluruh berkas kita diterima pada penerimaan saat ini, dinyatakan juga sah dan berlanjut ke tahapan selanjutnya. Insya Allah kita akan mengikuti segala proses yang ditentukan oleh KPU, dan nanti kita tinggal turun ke bawah ke masyarakat, itu aja. Strategi mungkin untuk meraih suara. Kenapa? Strateginya seperti apa untuk Tidak ada strategi khusus. Kita sudah kenal dengan masyarakat. Insya Allah masyarakat kota sudah cerdas, tahu dengan background kami. Insya Allah ya hanya bertemu aja dengan masyarakat. Mungkin visi misi Ya seperti yang kita utarakan ya. Yang pertama itu kita harus kembalikan jati diri Kota Probolinggo, itu yang paling penting. Yang kedua, kita menjadi kota yang inovatif dan kreatif ya, baik untuk anak muda dan untuk semua kalangan masyarakat. Kita punya etnis yang berbeda, semuanya kita akomodir. Kita ingin pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. mempermudah investor mungkin. Kenapa? Mempermudah investor masuk. Oh tentunya ya, itu background saya ya. Insya Allah kami bisa memastikan nanti akan banyak para investor yang masuk. Tujuannya hanya satu, bagaimana lapangan pekerjaan bisa kita buka selebar-lebarnya untuk masyarakat kota. Dan satu lagi yang terpenting, saya dengan Gus Zabut, teman-teman media juga tahu, mungkin masyarakat tahu, beliau ini sudah malang melintang juga di dunia pendidikan ya, terutama pondok pesantren. Semua program-program pemerintah saat ini, khususnya untuk pondok pesantren, guru ngaji, terus para ulama-ulama, kita teruskan semuanya. Kita teruskan, insya Allah malah nanti akan kita perjuangkan untuk ada lebih kesejahteraannya. Itu. Koalisi partai tadi kita melihat ada partai lain yang mendukung, itu gimana? Koalisinya? Oh, monggo nanti ditanyakan beliaunya langsung ya. Wah gitu ya. Pak, bagaimana membangun chemistry dengan wakilnya? Kita sudah terbangun. Kalau tidak terbangun, kita tidak akan berdiri di depan ini. Alhamdulillah sudah terbangun. Tadi kan sebutkan antara yang muda dengan Cukup. Ya, memang kita saling melengkapi tadi. Jadi beliau punya kelebihan, saya juga punya kelebihan. Insya Allah dua-duanya akan kita tonjolkan semuanya. Pak Ketua, boleh minta izin minta pendapat dari Gus Zabut? Monggo, silakan Gus. Syukur alhamdulillah, saat ini kami sudah mendaftarkan diri sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Probolinggo. Harapan kami KPU atau komponen penyelenggara pemilu kada di kota Probolinggo ini semuanya, mulai dari KPU, Bawaslu sampai ke tingkat desa atau tingkat TPS, saya kira semuanya akan berjalan baik, dan harapan kami adalah bisa bekerja dengan baik. Saya kira KPU dan semua komponen penyelenggara pemilu kada di kota Probolinggo ini, insya Allah saya yakin KPU ke bawah sampai ke tingkat TPS itu bisa bekerja dengan sebaik-baiknya dan adil. Harapan kami seperti itu. Jadi saya sampaikan ribuan terima kasih kepada para penyelenggara pemilu kada kota Probolinggo, yaitu ke KPU di kota Probolinggo dan juga Bawaslu, serta
neven-nevennya ke bawah. Saya sampaikan ribuan terima kasih atas terselenggaranya proses atau tahapan pemilu kada di Kota Probolinggo ini. Oleh karena itu harapan kami yaitu tadi, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Mungkin ini cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya didampingi oleh rekan-rekan komisioner dan sekretaris. Ini bagian dari untuk menunjukkan bahwa KPU itu selain siap melaksanakan juga soliditasnya bisa terjaga begitu ya. Nah, Bapak Ibu serta kawan-kawan media yang kami hormati dan kami banggakan, seperti tadi yang sudah dipantau oleh rekan-rekan semua pada proses penerimaan pendaftaran untuk calon wali kota dan calon wakil wali kota, yakni Fernanda Zulkarnain dan Abdullah Zabud. Itu pada saat pembacaan berita acara disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Ibu Ilmiah dinyatakan diterima. Artinya seluruh berkas yang sudah disampaikan kepada kami baik dalam bentuk fisik maupun yang sudah diunggah melalui aplikasi Silon Kada dinyatakan lengkap. Untuk kemudian kami lakukan pemeriksaan berkas administrasi itu mulai tanggal 30 sampai tanggal 30 Agustus sampai tanggal 4 September. Dan kami juga tadi sudah menyampaikan bahwa ketika berkas itu kami nyatakan diterima, maka yang bersangkutan sudah harus bersiap untuk tahapan selanjutnya, diantaranya adalah pemeriksaan kesehatan yang kami laksanakan pada tanggal 31 Agustus sampai tanggal 1 September di Rumah Sakit Dr. Sutomo, yang memang menjadi rumah sakit yang kami tunjuk berdasarkan rekomendasi Dinas Kesehatan Kota Probolinggo. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali masih TV bagaimana Ketua? Apakah ada pemberitahuan resmi secara resmi untuk mendaftar? Ya, informasi dari Ketua Divisi Teknis dari pasangan calon dari PDI Perjuangan sudah menyampaikan surat resminya lewat aplikasi Silon Kada, dan jamnya sesuai dengan yang dikomunikasikan kepada kami nanti pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Begitu. Ketua Pak Fernanda ini Ketua DPR, apakah sudah menyerahkan pemberitahuan sebelumnya? Ya, ketika berkas kami nyatakan lengkap, berarti yang bersangkutan sudah menyertakan surat pernyataan pengunduran diri. Begitu. Pak, dengan 4 pasangan calon, ya, adakah kemungkinan pilwali di Kota Probolinggo itu akan berjalan 2 putaran gitu? Ya, betul. Nah, untuk peraturan KPU berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara di Pilkada tahun 2024 ini belum keluar, tapi jika merujuk kepada Pilkada tahun 2020, selain DKI Jakarta, yang dinyatakan menang adalah yang memiliki margin suara terbanyak. Jadi perolehan suara terbanyak itu sudah dinyatakan sebagai pemenang. Kecuali kalau DKI Jakarta itu kan harus kemenangan di atas 50%, begitu. Ya, yang penting perolehan suaranya terbanyak dari kandidat yang lain. Begitu. Cukup? Ya, terima kasih. Tetap semangat rekan-rekan wartawan.